bisa kerja. Terus di bandara apa masih ditanya KTKLN ya? Kalau di Hong Kong, kalau dia itu kan memang nggak ada itu mbak, nggak diizinkan. Kemarin aja ada yang meninggal dunia dari Macau aja, pemerintah nggak bisa bantu apa-apa. Harus buat KTKLN ya Miss ya? Intinya adalah Indonesia dan Macau itu nggak ada kerjasamanya dok. Oh. Betul. Terus gimana ya Miss ya? Soalnya ini company minta buat KTKLN, sedangkan mereka nggak bisa ngasih itu loh, legalisir yang kontrak kan. Betul. Persyaratannya kalau buat KTKLN kan harus ini kontraknya dilegalisir dari KBRI. Betul. Dan Miss Yuni tidak berani nih. Kalau dulu Miss Yuni sempat ngengkel untuk kalian diizinkan kerja di Macau, kenapa tidak diizinkan? Nah, tapi karena berhubung ada yang meninggal dunia kemarin, dan untuk memulangkan jenazahnya dia harus membuang uang sebesar 250 juta, Miss Yuni nggak berani sekarang dok. Dulu Miss Yuni masih debat nih dengan pemerintah Indonesia, kenapa orang sudah punya pekerjaan di luar negeri malah tidak diizinkan keluar, padahal itu secara pemerintahan di Macau kan legal ya, kamu punya visa ya, kamu punya kontrak kerja, itu saya tahu. Tapi berhubung kemarin 2 minggu ini saya mendapatkan kabar kalau meninggal dunia di Macau itu nggak ada asuransinya dok. Jadi Miss Yuni sekarang nggak berani untuk debat lagi dengan pemerintah. Nah kalau saya debat nih, saya bantu kamu, saya laporkan, terus kamu sukses nih masuk Macau, nah tiba-tiba apes nggak ada dalam kalender, terjadi sesuatu sama kamu, nah saya yang disuruh tanggung jawab, sementara saya nggak kenal kamu, nggak tahu siapa kamu, benar nggak? Iya Miss. Jadi bagaimana pertanggungjawaban negara itu hadir, kan saya nggak berani duduk. Oh berarti Macau nggak ada kerjasama ya Miss sama Indonesia? Betul, tidak ada saya, tidak ada. Karena itu Miss Yuni tidak berani debat sekarang. Kalau dulu Miss Yuni masih debat, masih ngengkel, karena saya merasa bahwa tidak adil orang pengen kerja di negara sendiri nggak ada pekerjaan, dan di luar negeri ada pekerjaan kok malah nggak diizinkan. Nah ini masalahnya baru 2 minggu ini dok, Miss Yuni dapat kasus ada yang meninggal dunia di Macau, padahal dia resmi harus budget 250 juta. Jadi itu alasan Miss Yuni kenapa tidak mendukung kalian saat ini kerja di luar negeri. Bahkan saya beserta PP3MI yang ada di Jawa Tengah mengatakan ingin mengedukasi bahwa Macau tidak ada seperti itu, makanya kita antisipasi. Karena itu sekarang Miss Yuni nggak berani ini debat dengan mereka, karena memang perlindungannya kurang saya. Oh berarti nggak diizinkan ya Miss kalau buat KTKLN misalnya? Setahu saya nggak akan diizinkan ya, karena baru kemarin ini loh, 2 minggu ini loh, kita galang dana loh mbak, kita sampai galang dana untuk mendapatkan uang untuk mendapatkan jenazah itu pulang ke Indonesia. Jadi kita galang dana ugal-ugalan ini. Jadi Miss Yuni kemarin Miss Yuni masih mendukung kalian untuk ke Macau seperti apa dan bagaimana, tapi setelah kejadian Bu Admini itu Miss Yuni nggak berani lagi nentang dengan pemerintah saya, karena pada akhirnya tetap pemerintah yang harus bertanggung jawab atas kita. Pokoknya semua kerjaan ya Miss, walaupun kerja di company gitu ya? Iya loh. Karena itu Miss Yuni nggak berani. Kalaupun kerja di company kan resmi untuk di Macau, tapi kan di Indonesia kalian tidak terdaftar. Bener nggak? Kan kalian nggak terdaftar. Iya itu misalnya ini masalahnya mau buat KTKLN kan ininya harus dilegalisir KBRI Indonesia. Betul. Tapi katanya nggak bisa ini. Iya. Saya nggak berani dok. Oh iya makasih Miss ya informasinya. Oke siap. Iya. Terima kasih sayang. Jadi Miss Yuni nggak berani debat ya mbak ya. Kalau kemarin sih saya masih ngengkel ya, masih ya ngengkel-ngengkelan, jadi ngengkel-ngengkelan kan macam-macam caranya. Tapi setelah saya tahu bahwa untuk pemulangan satu jenazah aja begitu susah untuk mengumpulkan dananya, akhirnya saya no debat dan saya menyerahkan pada pemerintah, karena ujung-ujungnya juga akan pemerintah lah yang harus bertanggung jawab atas semua keadaan itu. Dan ya saya
saya memilih untuk mengedukasi kalian kalau bisa di negara-negara penempatan yang ada kerjasamanya dengan pemerintah kita. Itu aja dari saya ya. Sekali lagi, apakah kalian saya izinkan untuk ke Makau enggaknya, bukan saya yang mengizinkan kalian ke Makau atau enggaknya ya, itu adalah hak mutlak kalian. Kalian pingin ke Makau pun saya nggak bisa menghalang-halangi kalian ke Makau. Tapi intinya saya sudah memberitahu bahwa kalau ke Makau sampai terjadi apa-apa, itu di luar siapa yang akan bertanggung jawab sama kalian, apalagi kontrak kalian secara mandiri. Dan bukan saya tidak ingin membantu, tapi memang tidak ada jalurnya nih ya, seperti itu ya. Barusan ada yang telepon dan mereka mengatakan bahwa dia sudah mau terbang nih kerja di company di Makau, tapi nggak diizinkan terbang karena tidak memiliki KTKLN. Setelah memproses KTKLN ternyata kontrak kerjanya harus dilegalisir oleh pemerintah Indonesia, sementara Makau tidak ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia. Kalau zaman dahulu saya sempat juga debat dengan PP2MI yang saya mengatakan kenapa sih orang sudah punya pekerjaan mereka tidak diizinkan bekerja secara legal di luar negeri. Tapi hari ini saya nggak mampu debat karena setelah mendengarkan kabar meninggalnya almarhumah Ibu Atmini yang untuk biaya pemulangannya aja harus meminta bantuan donasi sebesar 250 juta. Saya sadar diri bahwa kadang-kadang pemerintah mempunyai kebijakan itu baik buat kita, tergantung kitanya mengartikannya seperti apa. Jadi buat teman-teman, bukannya Miss Yuni tidak membela kalian ya. Jadi sekali lagi, bukan Miss Yuni tidak ingin membela kalian. Cuman ada sesuatu yang perlu saya pelajari, perlu saya evaluasi karena kedepannya untuk kebaikan kita semua. Jadi saya tidak boleh adigang-adigung karena masuk di konten saya akan viral maka saya seenaknya sendiri. Tidak ya, saya bukan seperti itu. Jadi semangat, lakukan yang terbaik versi kita. Terima kasih buat teman-teman yang bekerja di luar negeri, pastikan secara prosedural, pastikan semuanya baik-baik saja, dan salam sukses dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.